Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harramaz zifah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan nikah dan mengharamkan zina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulnya yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qala, yang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, siapakah di antara kalian yang telah mampu maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, sesungguhnya menikah itu akan membantu seseorang menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya. Kalau belum mampu, maka berpuasalah, fa innahu lahu wija, karena puasa itu merupakan tameng bagi dirinya. Teman-teman sahabat halal, para pejuang menghalalkan nikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan rambu-rambu bagi kita. Kalau memang kita sudah mampu, hendaknya kita menikah. Mampu secara lahir, ya, secara ilmu kita, kemudian kemampuan kita, kemudian juga mampu secara batin, ya. Kita punya ilmu, kita punya kesabaran, punya kesiapan mental yang luar biasa. Dan mental inilah yang harus dibangun terlebih dahulu, ya. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, sobat muda yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bagimu pasangan dari jenismu, yaitu dari manusia. Suami, ada istri, ya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu semua itu merasa tenang bersamanya, merasa sakinah, tentram, condong, nyaman, betah bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan pasangan itu dengan pernikahan tumbuhnya cinta, wa rahmah, dan tumbuhnya kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mau berfikir. Teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagi teman-teman yang mungkin mau menikah atau baru menikah, ada sedikit nasihat yang akan disampaikan oleh kami. Yang nasihat ini ada 4 sebetulnya, dan 4 ini sangat penting kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga, dan semuanya saya singkat. Yang pertama adalah SMK, kemudian yang kedua adalah STM, yang ketiga adalah SMA, dan yang keempat MA. Namun SMK di sini bukan sekolah menengah kejuruan, STM di sini bukan sekolah teknik mesin, SMA di sini bukan sekolah menengah atas, dan MA di sini bukan madrasah aliyah. SMK adalah saling mencintai karena Allah. STM adalah saling tolong menolong. SMA adalah saling mengingatkan antara keduanya, dan MA adalah mendalami agama. Yang pertama, SMK saling mencintai karena Allah Ta'ala. Kenapa sih cinta kita hanya kepada Allah? Dan kenapa sih cinta kita itu karena Allah? Kenapa? Karena cinta kepada bunga, bunga bisa layu. Cinta kepada rupa, lama-lama akan hilang yang namanya ayu, akan hilang yang namanya gagah. Cinta kepada benda-benda bisa hilang, bisa rusak. Masih ingat kemarin banjir bandang di Jakarta? Bahkan mobil pun terseret, sebagian rumah terseret. Maka cinta karena Allah akan menjadikan seseorang betah, akan menjadikan cintanya kekal abadi selamanya. Bahkan para ulama memiliki istilah maka nalillahi yabqa,
Apa-apa yang kalau dilandasi karena Allah, maka akan bertahan lama, akan kekal abadi, bahkan akan dikumpulkan kembali di surga. Dan termasuk mencintai karena Allah adalah tatkala kita menikah niatnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin menjaga kemaluan kita, ingin menjaga pandangan kita, ingin memiliki keturunan yang soleh dan soleha, ingin membimbing pasangan kita agar menuju jannahnya. Ini merupakan cinta karena Allah. Oleh karena itu periksalah niat kita menikah karena apa. Kalau sudah karena Allah, insya Allah kedepannya akan dipermudah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah pasti akan menolong seorang hamba yang niat menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Kemudian yang kedua adalah STM. Saling tolong menolong. Jadi saling tolong menolong antara suami istri hendaknya dibangun, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Dan tolong menolonglah kalian semua dalam perbuatan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Jadi saling tolong menolong antara suami istri harus dibangun dari awal. Dalam hal apa? Dalam hal dunia dan dalam hal agama. Dalam hal dunia, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli baitihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa sibuk membantu keluarganya. Kemudian beliau mengatakan, fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Tapi kalau waktu adzan sudah dikumandangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersegera berangkat untuk sholat. Maka seorang suami tidak masalah membantu istrinya. Mungkin istrinya mencuci piring, suaminya membilas. Istrinya mungkin mencuci baju, suaminya menjemur, ya. Istrinya menyetrika, suaminya merapikan di lemari baju. Sungguh indah pertolongan-pertolongan antara suami dan istri. Juga tolong-menolong dalam hal akhirat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, Allah cinta kepada seorang laki-laki. Qama minal lail, ia bangun ketika malam, fa shalla, kemudian dia melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah apa itu? Tahajud. Masya Allah, barakallahu fikum. Wa aiqadha imra'atahu, dan membangunkan istrinya. Fa'in abad nadoha fi wajhihal ma. Kalau istrinya enggan, boleh memercikkan air ke wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan, Allah sayang kepada seorang istri, qamat minal lail, ia bangun ketika malam, fa shalat, mendirikan salat sunnah tahajud. Wa aiqadha zawjaha, dan membangunkan suaminya. Fa'in aba nadohat fi wajhihil ma. Kalau suaminya enggan, boleh memercikkan air ke wajah suaminya. Tapi perhatikan janjian dulu. Misalkan, Mas, kita tidur, nanti siapa yang bangun duluan membangunkan. Kalau tidak mau dibangunkan, boleh dipercikan air. Bisa ambil tisu yang paling lembut, disiram air hangat, kasih parfum sedikit, dilapkan di pipinya, dibisikkan di telinganya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wahai pasanganku, yuk kita berdirikan salat sunnah. Luar biasa, ya. Jadi tolong menolong dalam hal dunia dan dalam hal akhirat. Dan seorang wanita hendaknya patuh kepada suaminya selama perintahnya bukan maksiat dan tidak melanggar adat. Contoh perintah yang melanggar syariat adalah, wahai istriku, ayo kita kondangan, kamu jangan pakai jilbab. Ini nggak boleh ditaati. Dan contoh perintah yang melanggar adat adalah, wahai istriku, silahkan kamu naik ke genteng. Benarkan genteng yang bocor. Ini melanggar adat. Karena ini bukan adatnya seorang istri. Ya, bukan adatnya seorang wanita. Wahai istriku, naiklah ke pohon kelapa, ambilkan saya degan. Ini nggak boleh ditaati, ya. Yaitu yang kedua, yaitu adalah STM, saling tolong menolong. Adapun yang ketiga adalah SMA, saling mengingatkan antara keduanya. Apakah kita punya salah? Apakah kita punya khilafan? Tentu punya, karena kita manusia. Oleh karena itu, saling mengingatkan antara keduanya harus selalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan saling mengingatkan harus dengan penuh kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan suatu ketika datang kiriman ke rumah Aisyah
dari istrinya yang lain. Kalau tidak salah namanya Sofia. Ya. Tatkala kiriman itu datang, Aisyah datang lalu menamplok, apa itu menamplok bahasanya ya? Apa mas? Memukul ya, memukul hidangan dari pembantunya Sofia sampai pecah. Perhatikan Rasulullah SAW hanya tersenyum dan mengatakan kepada para tamunya, para sahabat, tenang saja, ibu kalian sedang cemburu. Ya. Maka tatkala Aisyah sudah hilang kecemburuannya, datang kepada Rasul meminta maaf, Rasul tidak marah. Rasul hanya mengatakan, tidak apa-apa, silahkan Aisyah mengganti piring yang pecah atau bejana yang pecah kepada Sofia. Sudah selesai. Nasihat yang luar biasa. Coba kalau kita ada tamu, istri datang mecahin ini langsung marah gitu. Kamu ini malu-maluin saya gitu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Oleh karena itu, saling mengingatkan antara keduanya. Contoh yang lain. Waktu itu Rasulullah SAW sedang berangkat umroh bersama para sahabat. Qadarullah di tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasul dihalau oleh orang-orang musyrik Quraisy dan musyrik-musyrik yang lainnya nggak boleh umroh. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya pulang dan memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembelih hewannya dan mencukur rambutnya untuk tanda selesai ibadah umroh. Sahabat tidak ada yang menerima, tidak ada yang mau melaksanakan perintahnya. Bahkan Umar itu sampai berkata kepada Rasul, ya Rasul, kita kan benar, mereka yang salah. Ya. Kenapa kita ini mau mengalah? Ya. Rasul diam, Rasul masuk ke dalam tenda. Waktu itu ada istrinya yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah tatkala melihat suaminya sedih bertanya, ya Rasul, kau kenapa? Ada apa gerangan? Ya. Maka Rasul pun mengatakan, sahabatku tidak mau mengikuti perintahku. Mereka suruh menyembelih hewan tidak mau, suruh mencukur tidak mau. Akhirnya Ummu Salamah berkata, ya Rasul, sudah, Rasul keluar saja, cukur rambut sendiri, kemudian potong hewan kurban atau hewan udhiyah, insya Allah mereka mengikuti. Maka Rasul pun mengikuti nasihat istrinya, keluar, mencukur rambutnya, menyembelih hewannya, semua sahabat mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tatkala Ummu Salamah mengingatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya dengan akhlak mulia, dengan kelembutan, dengan niat yang tulus. Ya. Jadi oleh karena itu SMA saling mengingatkan antara keduanya. Yang terakhir, nasihat yang perlu kita garis bawahi dan yang paling penting di antara tiga nasihat tadi adalah MA, mendalami agama. Kenapa paling penting? Karena orang semakin baik agamanya, insya Allah semakin baik akhlaknya. Semakin suami dekat dengan Allah, semakin istri dekat dengan Allah, maka keduanya semakin dekat dengan kesuksesan, semakin dekat dengan kebahagiaan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan di antara sebab turunnya sakinah, mawaddah, warahmah adalah dengan ikut kajian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjid. Kemudian mereka saling membaca kitab Allah, saling mempelajari kitab Allah, melainkan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Bahkan akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmah. Para malaikat akan melindungi mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka di hadapan makhluk langit. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, siapa yang pengen rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, wajib belajar agama. Silahkan jadwalkan kajian rutin harian. Kalau harian boleh di rumah, harian boleh ngaji mungkin lewat YouTube atau mungkin lewat Facebook atau mungkin lewat Instagram dan yang lain-lain. Kajian pekanan, antarkan istri kita ke kajian. Anak kecil kita bawa ke rumah biar ngajinya khusyuk. Kajian bulanan kita anggarkan. Kajian tahunan kita jadwalkan. Insya Allah kalau kita sudah menjadwalkan kajian MA mendalami agama, insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu ada 4 yang saya sampaikan. Yang pertama adalah SMK, saling mencintai karena
Allah. Yang kedua STM, saling tolong menolong dalam kebaikan tentunya. Yang ketiga SMA, saling mengingatkan antara keduanya. Dan yang keempat adalah MA, mendalami agama. Yang keempat sangat penting, mendalami agama. Insya Allah dengan ini semua rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian bisa disampaikan. Kebaikan dari Allah, kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.